Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anas Lutfiana Rahmawati, NPM 2001010003. Di sini saya akan mempresentasikan materi kedudukan sintaksis dalam bahasa Indonesia. Jadi rumusan masalahnya: 1. Bagaimana sejarah dan sintaksis dalam bahasa Indonesia? 2. Apa kedudukan sintaksis dalam bahasa Indonesia? 3. Apa hubungan antara sintaksis dengan morfologi? 4. Apa hubungan antara sintaksis dengan pragmatik? 1. Sejarah sintaksis. Sintaksis berasal dari bahasa Yunani sunatein yang dibentuk dari kata sun artinya dan kata atein artinya menempatkan. Istilah sunatein berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Bila kita lihat perkembangan sejarah sintaksis, bisa kita mulai dari awal tahun 1957, buku 6 Chomsky yang pertama, sintaktik struktur, masih tercermin bahwa komponen tata bahasa itu hanya terdiri atas komponen struktur gatra, informasi, morfofronemik. Dengan kata lain, komponen tata bahasa itu terdiri dari komponen sintaksis yang berupa kaidah struktur gatra, transformasi, dan komponen fonologi. Atas dasar uraian di atas, jelaslah bahwa dalam buku Noam Chomsky yang pertama itu belum terlukiskan sifat bahasa sebagai kesatuan bentuk makna pada tingkatan sintaksis. Namun demikian, dalam perkembangan selanjutnya, Noam Chomsky memperbarui dan melengkapi idenya dengan dituangkan dalam buku Aspects of the Theory of the Syntax. Dalam buku tersebut telah ditegaskan bahwa tata bahasa itu memiliki 3 komponen utama, yaitu komponen sintaksis, fonologi, dan semantik. 2. Kedudukan sintaksis dalam ilmu bahasa atau linguistik. Linguistik sebagai disiplin ilmu memiliki beberapa cabang atau subdisiplin. Pembagian subdisiplin itu tergantung pada tataran-tataran ruang lingkupnya, yakni mencakup fon, fonem, morfem, kata, frasa, klausa, kalimat, paragraf, wacana, semantik, dan pragmatik. Ilmu yang membicarakan fon disebut fonetik, yang membicarakan fonem disebut fonemik, yang membicarakan morfem, dan kata disebut morfologi, yang membicarakan frasa, klausa, dan kalimat disebut sintaksis. Di samping itu, ilmu yang membicarakan makna yang disebut dengan semantik dan yang membicarakan tentang leksikon disebut leksikologi atau leksikografi. Ruang lingkup seperti itu tidak semuanya tergolong dalam tata bahasa. Yang tergolong dalam tata bahasa adalah morfem, kata, frasa, klausa, dan kalimat. Dengan demikian, subdisiplin yang tergolong dalam tata bahasa hanyalah morfologi dan sintaksis. Uraian tersebut memberikan pemahaman kepada kita akan status sintaksis dalam ilmu bahasa atau linguistik. Dia adalah salah satu subdisiplin dalam linguistik yang berada dalam wilayah tata bahasa. Sintaksis adalah salah satu subdisiplin linguistik yang berada dalam wilayah tata bahasa. Sebagai subdisiplin dalam tata bahasa, sintaksis membahas hal-hal yang meliputi frasa, klausa, dan kalimat. 3. Hubungan sintaksis dengan morfologi. Sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa yang membicarakan tentang seluk-seluk kalimat, klausa, dan frasa. Sedangkan morfologi membicarakan tentang seluk-beluk kata dan morfem. Dalam tataran morfologi, kata merupakan satuan terbesar, satuan terkecilnya adalah morfem. Tetapi dalam tataran sintaksis, kata merupakan satuan terkecil yang secara hierarkial menjadi komponen pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frase, kata sebagai satuan sintaksis, yaitu dalam hubungannya dengan unsur-unsur pembentuk satuan sintaksis yang lebih besar, yaitu frasa, klausa, dan kalimat. Sebagai satuan terkecil dalam sintaksis, kata berperan sebagai pengisi fungsi sintaksis, sebagai penanda kategori sintaksis, dan sebagai perangkai dalam penyatuan satuan-satuan atau bagian-bagian dari unsur satuan sintaksis. 4.
Hubungan sintaksis dengan pragmatik. Tataran terbaru dalam linguistik pragmatik merupakan tataran yang turut memperhitungkan manusia sebagai pengguna bahasa wijaya, menyebutkan berbeda dengan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Yang mempelajari struktur bahasa internal pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa cabang eksternal. Pragmatik adalah cabang ilmu bahasa yang mempelajari struktur bahasa secara eksternal, yakni bagaimana satuan kebahasaan itu digunakan dalam komunikasi. Maurice Rustono, 1999. Sebagai pencetus pertama bidang kajian ini, mengungkapkan bahwa pragmatik adalah cabang semiotik yang mempelajari relasi dan penafsirannya. Di dalam analisis linguistik struktural, pembahasannya menekankan pada struktur atau bentuk formal bahasa suatu kalimat dianalisis dengan mengamati yang mana subjek dan predikat dalam kalimat tersebut, bagian yang berupa subjek tanpa dipilah-pilah lagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Demikian juga dengan predikatnya, dan bagian-bagian tersebut masih dapat dilihat lanjut dan diteruskan sampai ke bagian-bagian paling kecil, seperti klausa, frasa, kata, dan morfo, bahkan fonem. Analisis tersebut, konteks pemakaian kalimat tidak ikut diperhitungkan. Contoh kalimat, bisa menutupkan pintu, itu dilihat dari segi bentuk kalimat tersebut merupakan kalimat integratif, tetapi dari segi fungsinya kalimat tersebut tidak dimasukkan untuk menanyakan tentang kemampuan bisa tidaknya orang yang diajak bicara. Dari segi fungsinya, kalimat tersebut bermakna perintah secara tidak langsung. Makna yang sama dapat juga diutarakan dengan konstruksi imperatif sehingga menjadi kalimat seperti ini. Tutup pintu itu. Tentu saja konteksnya menjadi lain pula dengan mengamati bentuk suatu perintah menggunakan konstruksi imperatif dan kapan perintah itu menggunakan konstruksi interrogatif. Maka akan terlihat perbedaan dengan siapa dan kepada siapa kalimat tersebut diucapkan. Dalam kehidupan sehari-hari, pengguna bahasa tidak semata-mata didasarkan atas prinsip well-formed dalam sintaksis, melainkan atas dasar kepentingan agar komunikasi tetap berjalan dengan lancar. Lebih tepatnya, bahasa digunakan oleh masyarakat tutur sebagai cara para peserta interaksi, saling memahami apa yang mereka ajarkan atas dasar ini. Pertama, dapat dipahami dan memang sering ditemukan bahwa komunikasi tetap dapat berjalan meskipun menggunakan bahasa yang tidak apik secara sintaksis. Kedua, demi kebutuhan para anggota masyarakat, tutur untuk mengorganisasikan dan memahami kegiatan mereka selain tata bahasa makna juga merupakan hal yang tidak dapat diabaikan dalam analisis bahasa. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa perbedaan utama antara sintaksis dan pragmatik sekaligus menanyakan pentingnya studi pragmatik dalam linguistik terletak pada makna ujaran pada penggunaan bahasa. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.